Kelompok 1 menjelaskan tentang pajak pusat. Latar belakang dalam upaya meningkatkan pendapatan negara, pemerintah mengimplementasikan berbagai kebijakan. Salah satunya adalah pengenaan pajak kepada wajib pajak. Pajak merupakan suatu metode bagi suatu negara untuk mendapatkan pendapatan ataupun timbal balik dari masyarakat untuk kepentingan negara. Pajak di suatu negara bersifat sebagai salah satu masukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di negara yang bersangkutan. Rumusan masalah. Pertama, apa pengertian pajak pusat? Kedua, apa saja yang termasuk jenis-jenis pajak pusat? Ketiga, bagaimana cara pemungutan pajak pusat dan contoh pajak pusat yang dipungut. Yang keempat, beberapa jumlah pajak yang masuk ke pendapatan negara. Tujuan pertama, untuk mengetahui apa pengertian pajak pusat. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja yang termasuk jenis-jenis pajak pusat. Ketiga, untuk mengetahui bagaimana cara pemungutan pajak pusat dan contoh pajak pusat yang dipungut. 4. Untuk mengetahui beberapa jumlah pajak yang termasuk ke pendapatan negara. Kita masuk ke pembahasan. Pajak pusat. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola dan diperuntukkan untuk penerimaan pusat atau pemerintah nasional suatu negara. Pajak ini biasanya digunakan untuk menandai berbagai program dan layanan pemerintah yang bersifat nasional, yaitu pertahanan, infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan sosial. Jenis-jenis pajak pusat berikut. Pertama, pajak penghasilan. Pajak penghasilan ada 9 jenis pajak. Pertama, pajak penghasilan Pasal 21. Berdasarkan peraturan Direktorat Jenderal Pajak adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh seorang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri. Kedua, pajak penghasilan Pasal 22. Biasanya dikenakan kepada badan usaha tertentu, baik usaha memiliki pemerintah ataupun swasta yang kegiatannya berhubungan dengan perdagangan ekspor atau impor, dan juga penjualan barang mewah. Namun untuk tarif pajak penghasilan 22 sedikit lebih rumit daripada PHH lainnya. Untuk pihak pemungutan PHH 22 seperti
A. Badan pemerintah pusat atau daerah yang juga lembaga pemerintahan yang berhubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang. B. Badan-badan tertentu seperti badan pemerintah dan juga badan swasta yang berhubungan dengan kegiatan pada bidang ekspor dan impor. C. Wajib pajak tertentu yang melakukan penjualan barang mewah. Yang ketiga, pajak penghasilan pasal 23. Pajak yang dipotong oleh pemungut. Pajak yang dikenakan pada penghasilan atas penyerahan jasa, hadiah, royalti, dan lain sebagai yang telah dipotong oleh PPh pasal 21. Untuk tarifnya akan dikenakan atas nilai DPP dari penghasilannya dan pada 4. Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. PPh pajak atas jenis penghasilan yang wajib pajak dapatkan dan pemotongannya bersifat final oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi dan tidak bisa dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. PPh 4 ayat 2 mempunyai tarif dan berbeda untuk setiap jenis pajaknya, maka dari itu PPh 4 ayat 2 ini sering dikatakan PPh final juga. Pajak penghasilan pasal 25. Pajak penghasilan ini merupakan pajak penghasilan yang dibayar secara angsuran dengan tujuan agar meringankan beban wajib pajak dan pajak terutangnya dilunasi dan jangka waktu 1 tahun dan pembayarannya tidak dapat diwakilkan melainkan harus dilakukan sendiri. 6. Pajak penghasilan pasal 26. Pajak penghasilan yang dipotong dari badan usaha di Indonesia atas transaksi pembayaran seperti gaji, bunga, dan sejenisnya kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Ketujuh, pajak penghasilan pasal 29. Kurang bayar dalam SPT tahunan PPh yang dihasilkan dari nilai pajak terutang dikurangin dengan kredit PPh dan PPh pasal 25 dari suatu perusahaan dalam 1 tahun pajak. 8. Pajak penghasilan pasal 15. Pajak yang dipungut dari wajib pajak yang mempunyai atau pada bidang industri, pelayaran, dan juga penerbangan internasional. Adapun bisnis lain yang bisa terkena PPh 15 yaitu seperti perusahaan pengeboran minyak. Sesuai dengan keputusan DJP nomor, pajak menyediakan akses untuk e-filing yang akan memudahkan wajib pajak dalam melakukan kewajiban pelaporan pajak, termasuk jenis pajak penghasilan, sehingga pelaporan menjadi cepat, mudah, dan nyaman
Segera hubungin pajakku untuk segala keperluan perpajakan Anda. 9. Pajak penghasilan pasal 19. Pajak yang dipungut atas penilaian aset tetap yang ketika dinilai kembali terdapat selisih untung dan atau harga beli untuk saat ini jauh lebih murah dibandingkan nilai pasarannya. Sebagaimana yang dimaksud dengan penilaian yang mana dapat diartikan sebagai revaluasi. Cara pengumutan pajak pusat. Ada 3 jenis sistem pemungutan pajak, yaitu pertama self-assessment system, aktif dalam menghitung, melaporkan pembayaran dan menyetor pajak. 2. Official assessment system, semi pasif, pajak yang terutang dihitung oleh petugas. WP tinggal melakukan pembayaran. 3. Withholding system, pasif, gaji dipotong secara otomatis oleh karyawan. WP menerima gaji bersih yang sudah dipotong. Proses administrasi untuk pajak pusat dilakukan pada beberapa tempat, misalnya seperti kantor pelayanan pajak, kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan, kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak. Penutup. Kesimpulan, pajak pusat merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah pusat atau otoritas pemerintah yang berada di tingkat nasional dalam suatu negara. Pajak ini biasanya digunakan untuk mendanai berbagai program dan layanan pemerintah yang bersifat nasional, yaitu pertahanan, infrastruktur, pendidikan, dan layanan sosial. Pajak pusat mempunyai 2 jenis, yaitu pertama, pajak penghasilan, yang kedua, pajak pertambahan nilai, yang ketiga, pajak penjualan atas barang mewah, yang keempat, pajak bumi dan bangunan, yang kelima, pajak karbon, dan keenam, bea meterai.